Oke, boleh Bang Ded. Selamat sore Mbak Bedi. Selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Waalaikumsalam. Sore hari ini kita akan berbincang bersama kembali bersama Travel by Dedi atau Mbak Dedi yang masih mengenai struggle of process, dan aku selaku moderator akan kembali mengarahkan untuk mekanisme perjalanan atau pembahasan sore hari ini. Yang pertama kita akan mendengar siapa sih sebenarnya Mbak Dedi dan bagaimana sih biografi atau kisah langsung dari seorang traveler yang hebat yang sudah keliling 30 negara di dunia ini dengan kesibukan yang terus semakin banyak di usia yang semakin tua, tapi tampaknya masih terlihat muda ini. Oke, silakan Travel by Dedi atau Mbak Dedi perkenalkan dirinya. Ya, assalamualaikum adik-adikku. Saya buka dulu moodnya ya. Ya. Suaranya masih kibat. Ya, assalamualaikum adik-adikku dari seluruh penjuru Indonesia, para finalis Putri Hijab 2020 ya. Iya benar. Iya, mohon maaf ini sambil di make up karena memang masih di lokasi syuting. Nggak apa-apa ya? Ya. Ya, sekarang ini saya lokasinya masih di Suwoh, Lampung Barat karena kita memang lagi produksi film yang mengangkat budaya, yaitu budaya Lampung. Filmnya itu Hikayat Pendekar Kakot. Ini difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan alhamdulillah proses syutingnya berjalan dengan lancar. Ini sudah hari ke-8 kami di sini, Niko. Ya, jadi untuk sementara karena COVID ini travelingnya itu off dulu karena memang nggak boleh kemana-mana. Jadi COVID itu tidak menghentikan sebuah karya, jadi tetap harus berkarya. Jadi kita angkat pariwisata melalui film. Oke, luar biasa sekali pastinya. Sama halnya dengan dilakukan oleh para putri-putri hijab dari penjuru Indonesia ini. COVID tidak menjadi halangan untuk terus berkarya dan pastinya terus menginspirasi. Betul sekali. Secara inspirasi, menjadi sosok panutan bagi Niko dan mungkin banyak orang. Itu kan sudah mudah. Dan pastinya dengan biografi Mbak Dedi secara singkat, boleh nggak dijelasin? Mungkin teman-teman banyak yang penasaran bagaimana sih dan mulai sejak kapan sih sebenarnya Mbak Dedi memulai perjalanan atau bisa sebagai traveler, dan apa yang membuat Mbak Dedi terus menjadi seorang yang terus ingin berkarya? Ya, memang dimulai dari hobi saya jalan-jalan. Dari mulai SMA saya hobinya naik gunung. Setiap Sabtu dan Minggu naik gunung walaupun sendirian atau bareng dengan teman-teman. Sempet diusir sama bapak tuh dari rumah karena sering naik gunung. Jadi kalau pulang tuh kulitnya itu hitam abu-abu monyet gitu ya, hitam metalik. Jadi sempat tidak disupport. Tapi saya buktikan bahwa dengan sering traveling saya menjadi seorang guide tour leader, menghasilkan uang, kasih uang ke orang tua, dan akhirnya mulai disupport. Terus saya mulai beranikan diri untuk traveling dari Sabang sampai Merauke. Saya mulai dari 0 km Indonesia waktu itu Niko. Dan mulai ke beberapa provinsi selanjutnya sampai akhirnya di Papua juga. Dan tidak lupa juga sudah mulai traveling ke beberapa negara Asia Tenggara waktu itu. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang Allah sudah mengizinkan saya untuk bisa traveling ke 30-an negara. Wow, luar biasa sekali traveling 30 negara di usia yang masih terlihat muda ini, itu keren banget bagi Niko dan kawan-kawan pastinya. Oke, Babe, pembahasan kembali ke topik. Bagi Babe, apa sih struggle on process itu? Dan dari cara atau perjalanan yang Babe miliki, bagaimana Babe terus bertahan untuk menjadi sosok yang terus berstruggle, terus berusaha dengan versi yang terbaik di diri Babe? Ya, adik-adikku finalis Putri Hijab se-Indonesia sesuai dengan tema kita struggle on process. Terus terang itu tidak mudah membagi waktu ya, karena selain sebagai seorang traveler, mungkin banyak yang belum tahu kalau saya seorang akademisi. Saya seorang dosen yang mengajar di 5 kampus dan sekarang masih kuliah S3 di salah satu perguruan tinggi di Lampung. Ya, dan saya juga dosen bersertifikasi, artinya tidak boleh tidak mengajar, jadi harus belajar, mengajar, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, bagi waktunya itu yang sangat sulit. Apalagi sekarang ditambah dengan beberapa aktivitas seperti ini ya. Main beberapa film, kemudian dipercaya juga sama teman-teman jadi influencer karena katanya bisa menginfluence orang. Artinya punya tanggung jawab moral untuk bisa memberikan edukasi, kemudian inspirasi buat anak-anak muda.
Nah, struggle on prosesnya itu adalah pada saat membagi waktu, itu ada beberapa kendala sebenarnya. Dan yang paling penting adalah teman-teman bagaimana caranya, kita punya prinsip kita yang mengatur waktu. Jadi bukan waktu mengatur kita. Jadi jaga kesehatannya, kemudian skala prioritas. Saya yakin teman-teman juga orang-orang yang pintar mengatur waktu, mana yang lebih penting itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Kalau bisa dalam satu hari itu jangan tidak melakukan apa-apa. Kalau bisa dalam satu hari itu melakukan beberapa hal penting. Kalau perlu sih hobi yang menghasilkan uang. Nah, itu perlu digali terus menerus sehingga seperti kami di sini sekumpulan anak pemuda kreatif di Lampung itu ada namanya Kabupaten Pesawaran. Ada sebuah komunitas film namanya Komunitas Film Indi Pesawaran. Itu memang kumpulan anak-anak muda kreatif yang ingin memajukan wilayahnya, kemudian untuk bisa mengangkat wisata di wilayah juga untuk diangkat dalam sebuah film. Dan pada akhirnya sudah ada film kita yang bisa tayang nasional kemarin, Ayudhya dan Jalan Pulangnya itu terhalang karena COVID. Dan ini film kedua yaitu Hikayat Pendekar Kakot, insya Allah juga bisa tayang nasional. Amin. Allahumma amin, luar biasa sekali. Oke, Babe, dari apa yang Babe sebutkan dari panjang sekali, pasti membuat kita terus berpikir di usia yang terbilang bukan muda lagi, tapi sangat muda ya, Be. Sebagai seorang akademisi, Ya. entertainer dan juga pasti tadi Babe bilang influencer. Bagi kita memang benar layak dikatakan influencer. Siapa sih yang nggak mau keliling 30 negara, ya kan? Dan pasti siapa sih juga yang nggak mau menjadi seorang yang terus dipenuhi kesibukan dan bermanfaat bagi orang banyak. Pasti semua ingin. Dan Babe mendapatkan hal itu. Babe, aku mau deh sebelum kita semakin banyak berbicara dan bincang lagi, aku mau buka sesi tanya jawab dulu deh biar teman-teman kayaknya rame yang penasaran sama sosok Babe. Boleh, aku mau boleh. dari teman-teman yang ada dari mana nih? Aku tahu boleh silakan angkat tangannya. Ya boleh. Angkat tangannya teman-teman yang ingin bertanya perihal apapun traveler, struggle on process. Oke, ganti ya. Ada Aulia Fazrianti dari Riau. Silakan. Mbak Niken nggak apa-apa? Aulia Fazrianti. Ini saya ditemani makeup artis saya namanya Mbak Niken. Silakan nggak apa-apa. Silakan. Oke. Oke, Dedi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fazrianti, Putri Hijab dari Riau, ingin bertanya, apa sih sebetulnya yang menjadi motivasi ataupun keinginan kuat Babe Dedi sehingga sampai saat ini bisa melihat bumi Allah yang lain di 30 negara gitu. Apa sih motivasi yang paling kuat? Kok saat ini kemudian banyak sekali karya yang sudah diciptakan dan melihat bumi Allah sampai sudah 30 negara itu, apa yang paling kuat motivasinya Babe? Boleh tahu nggak? Ya, terima kasih Putri Hijab Riau ya tadi ya. Ya, hidup itu hanya sekali, jadi hidup itu harus berarti. Saya ingin banyak memberikan inspirasi. Ya, jadi kalimat itu hidup hanya sekali, hidup harus berarti dan harus memberikan inspirasi itu saya percaya bisa memberikan aura positif bagi teman-teman yang belum pernah melihat negara-negara lain. Waktu umur saya 17 tahun, itu saya ingat sekali teman-teman bawain kue ulang tahun gitu. Terus, Dedi make wish. Saya tiup lilin. Terus mereka tanya, tadi doanya apa? Saya bilang, saya ingin keliling dunia. Terus, gila lo, mana mungkin, nggak mungkin gitu ya. Kekuatan mimpi, the power of the dream. Yang saya ingat di kepala saya itu, saya ada, silakan. Ayu Aprilia. Oke, mungkin masih belum mendengar ya. Oke, aku masih mencari. Ada yang ingin bertanya kembali, mumpung kita masih sharing banyak. Sama Babe, waktu masih panjang. Aku lagi slide cari. Silakan diangkat tangannya yang ingin bertanya perihal apapun. Oke. Oh iya, silakan siarah lagi. Larasati silakan. Banten silakan, Banten. Iya, assalamualaikum Babe. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan aku Syara Larasati dari Banten, dan aku sebenarnya tertarik banget nih sama Babe karena aku pun juga traveler gitu. Wow. Nah, pertanyaan pertama, aku pengen tahu nih Babe, menurut Babe sendiri kan di Indonesia kan luas banget gitu kan. Referensi tempat pertama
yang menurut Babe tuh yang bener-bener struggle-nya tuh harus banget, harus bener-bener struggle, harus prepare dari mungkin dari dana atau persiapan, karena beberapa tempat aku udah travel pun juga setiap daerah di Indonesia itu mempunyai persiapan yang beda-beda gitu, apalagi tentang fisik gitu, baik gunung seperti contohnya seperti tadi Babe bilang, seorang pendaki itu pendaki gunung A, gunung B itu kan pasti berbeda-beda untuk mempersiapkan dirinya gitu. Aku mau nanya itu aja sih, apa lebih persiapan dirinya itu seperti apa sih Babe, karena kan di Indonesia aja kan juga lumayan rumit gitu untuk tempat-tempatnya, apalagi di luar nanti gitu, sama aja sama kayak kehidupan aja gitu. Gitu sih Babe. Jadi curhat dia ya. Jadi ada tips and triknya nggak nih? Ya. Biar tetap on struggle gitu dan sampai komit untuk mencapai tujuan kita. Seperti itu. Terima kasih Babe. Oke, ya. Banten ya. Menjadi Putri Hijab Indonesia artinya sudah menjadi duta ya. Duta, menjadi perwakilan, menjadi duta inspirasi bagi wanita-wanita hijab lainnya. Yang pertama, kalau memang dunianya adalah suka traveling, yang perlu dilakukan adalah yang pertama, satu, traveling ke tempat-tempat terdekat terlebih dahulu. Karena kan kita perempuan tuh ya, yang di sana perempuan semua kebanyakan, punya keterbatasan. Traveling ke tempat-tempat terdekat dulu, karena saya yakin tempat-tempat terindah pun banyak, nggak perlu jauh-jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, traveling itu ada berbagai macam pilihan. Yang pertama bisa solo backpacker, kemudian yang kedua bisa sharing cost dengan teman, bisa iuran gitu ya. Yang ketiga bisa open trip. Nah, ketiganya boleh dicoba-coba dilakukan, mana yang paling membuat nyaman. Oke. Yang perlu diperhatikan juga adalah kemampuan fisik. Kalau memang belum pernah nanjak gunung, jangan nanjak gunung yang tinggi-tinggi. Ya, kalau sukanya laut, boleh ke laut-laut dulu. Yang sukanya bukit, sawah, pemandangan, boleh ke tempat-tempat yang tidak harus mengharuskan mempunyai stamina fisik yang sangat prima. Ya, apalagi perempuan. Jadi dari tempat yang terdekat dulu, kemudian dengan persiapan mental yang kuat juga. Kemudian sebenarnya dana itu bisa diminimalisasi. Yang pertama, satu, kalau kita itu punya banyak teman, kita bisa sih sebenarnya dalam bahasa kasar itu bisa nebeng-nebeng lah sedikit. Karena kalau traveling itu yang paling mahal itu adalah akomodasi dan transportasi. Ya, tempat nginep, tempat makan, transport juga. Kalau sudah misalnya tuh begini, saya mau ke Lampung. Nah, kalau bisa cari teman dulu di Lampung tuh. Jadi sebisa mungkin nanti bisa mampir ke rumahnya, bisa tidur di sana. Insya Allah dapat makan juga kalau di sana, kalau kitanya baik-baik saja. Jadi lumayan menghemat budget. Dan kalau perempuan kan biasanya harus dianterin. Nah, kalau sendirian kan mungkin perlu keberanian tingkat tinggi ya. Nah, jadi strategi yang pertama adalah tempat terdekat dulu, kemudian cari teman dan cari informasi sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang lebih mudah karena ada Google. Tanya sama Mbak Google, terjawab semuanya. 3 tempat wisata terbaik di Banten, keluar semua. Harus kemana, pakai apa, ada semua. Lebih matang, lebih enak. Kalau saya zaman dulu lebih gila lagi, karena bawa ransel aja ke Vietnam, ke Kamboja gitu. Sampai sana, gue mau kemana ya hari ini ya. Nah, itu lebih ekstrim, jangan ditiru, karena kan laki-laki. Jadi betul, kalau perempuan harus lebih prepare ya. Bawa obat-obatan pribadi. Kemudian yang paling penting itu kan kita sudah semuanya punya smartphone, handphone. Komunikasi harus lancar. Dan informasi pun bisa didapat dari genggaman tangan, yaitu smartphone. Jadi intinya tetap buka mata, buka telinga, cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan cari teman dimanapun berada. Enaknya jadi traveler adalah kemana-mana bisa gratis. Saya kemana-mana gratis nih. Karena apa? Karena kalau saya ke suatu daerah, ada Bang Dedi ya, Bang kesini aja Bang, kesini aja. Akhirnya saya bilang, ya saya nggak perlu tidur di hotel dong ya. Bisa di situ, di rumah warga lebih enak gitu. Oke? Terima kasih. Iya, sama-sama Banten. Ke Kamboja aja bawa. Iya. Bener tuh Syarah ya. Mungkin Syarah atau teman-teman lain bisa coba nanti ya. Atau Emil nih, Emil yang akan traveler kemana-mana nih, aku lihat juga dari dia atau kawan-kawan lainnya. Coba, tapi jangan, karena wanita biasanya lebih banyak yang disiapkan. Ya, ada keterbatasan ya. Ini Babe ada yang bertanya kembali dari DKI Jakarta. DKI Jakarta, silakan. Permatasari, silakan. Ayo Permatasari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Waalaikumsalam DKI Jakarta. Ayu. Iya, perkenalkan saya Ayu, DKI Jakarta 2. Babe, saya tertarik tadi di awal Babe bilang di awal sempat tidak direstui orang tua untuk mengejar mimpi. Kebetulan mungkin pengalamannya hampir sama. Tapi beruntung kalau Ayu pribadi, mama masih support gitu, jadi masih ada setengah kaki untuk kemudian berjuang. Babe, kalau misalnya kita ingat kan ridho Allah itu tergantung ridho orang Betul. tua ya, Be. Betul sekali. Gimana kemudian, padahal kita mencari jati diri itu juga cara kita mencari Allah. Betul. Bagaimana kemudian Babe harus untuk itu kan akhirnya kita harus seperti memilih Backstreet. antara cinta orang tua apa cinta Allah gitu, Babe. Bagaimana di momen itu Babe kemudian bertahan untuk apakah mengesampingkan dulu atau kemudian seperti apa yang Babe rasakan, yang Babe lewati dan Babe usahakan sampai akhirnya ridho orang tua Babe itu ada lagi buat Babe. Oke. Mungkin itu. Ya, ini betul-betul pengalaman pribadi ya. Jadi betul-betul nyata nih tips dan triknya. Jadi pada saat saya tidak disetujui, bahkan saya sempat diusir ya dulu waktu sering naik gunung, diusir tidak bisa pulang ke rumah. Itu saya nangis, saya curhat ke teman, itu saya bilang begini, kok saya kan nggak narkoba, saya kan nggak maling, saya kan tidak mencuri, kenapa tidak disupport? Naik gunung kan bukan suatu kejahatan gitu. Tapi saya coba berpikir, sebenarnya begini, jawaban itu bisa terjawab pada saat saya punya anak sebenarnya malah ya. Tapi saya backflash dulu. Yang saya lakukan pada saat itu adalah begini. Saya dari kecil sudah dilahirkan, kemudian diasuh, disekolahkan sampai besar. Saya aja belum bisa memberikan balasan yang setimpal bagi orang tua. Ini saya mau ngelawan lagi, sepertinya itu tidak mungkin. Saya hanya bilang begini sama orang tua, sama bapak terutama waktu itu ya. Saya bilang, Pak, berikan Dedi waktu 3 bulan saja untuk membuktikan bahwa pilihan Dedi ini tepat. Kalau sampai 3 bulan tidak bisa ada hasil yang maksimal dan tidak bisa menunjukkan kepada Bapak bahwa pilihan ini tepat, Dedi ikuti kata Bapak. Nah, jadi ada manajemen waktu di situ. Nah, jadi pada saat saya sudah bilang begitu, Bapak bilang, oke, tunjukkan kalau memang itu positif buat kamu. Saya langsung kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Perancis. Saya niat mau jadi guide tour waktu itu. Dan saya buktikan, saya bawa bule-bule waktu itu ke hutan-hutan, ke gunung segala macam, menghasilkan uangnya saya kasih ke Bapak. Nih Pak, guide hasil honor guide tour Dedi yang pertama. Alhamdulillah bahasa Inggris jadi semakin bagus, tambah lagi bahasa Perancis dan sekarang dapat uang menghasilkan. Dan pada saat itu diizinkan sama dia. Oh, ternyata menghasilkan tidak hanya sekedar jalan-jalan. Nah, jadi intinya adalah begini. Kita minta waktu, pakai time management waktu, tapi kita maksimal sekuat tenaga untuk bisa membuktikan bahwa pilihan kita itu benar. Dan pada saat kita sudah tidak bisa membuktikan, kita ikuti kata orang tua. Karena sebenarnya tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya. Pada saat dia melarang itu, sebenarnya karena dia sayang sama kita. Dan ini sudah saya buktikan. Pada saat anak pertama saya itu mau latihan bola, memilih ekstrakurikuler bola, saya melarang. Saya bilang, ekskul ini aja dai cilik, saya bilang. Terus dia seperti memberontak gitu ya. Dia bilang sama bundanya, katanya gini, kok Babe itu nggak support Mamas ya? Mamas kan pengennya bola, kenapa harus dai cilik, kata dia gitu. Sebenarnya saya itu karena sayang. Saya tahu dia waktu kecilnya itu sering sakit-sakitan. Kalau dia terlalu banyak aktivitas fisik, takutnya nanti dia pingsan, masuk rumah sakit lagi. Hanya karena itu sebenarnya. Ya, tapi di luar dari itu karena saya sayang sama dia. Baru jawaban protes saya ke ayah saya yang zaman dulu terjawab. Itu semata-mata karena bapak saya itu, ayah saya tuh sayang sama saya. Itu saja sebenarnya, sesimpel itu. Hanya mungkin cara penyampaiannya saja ya, mungkin karena orang tua saya tidak tinggi pendidikannya, cara penyampaiannya salah, sehingga pada akhirnya saya juga salah paham. Pada intinya, they are no perfect fathers, but fathers will always love perfectly. Tidak ada ayah yang sempurna, tapi seorang ayah itu pasti mencintai anaknya dengan sempurna, saya yakin itu.